Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu. Oke. Pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak Guru. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah baik, Pak. Oke, mudah-mudahan hari ini penuh dengan keceriaan ya. Ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ya kita berdoa dulu ya. Berdoa belajar bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelasnya. Oke. Pimpin ya. Baik. Saya Pak Guru ya. Ya, silakan. Baik, teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, baik anak-anak. Pak Guru absen dulu ya hari ini ya. Mbak Tobiroh. Mbak Tobiroh. Oh, hadir ya. Muhammad Sifa. Hadir, Pak. Hadir. Mbak Sri Jumiati. Hadir, Pak Guru. Oke, Mbak Sifa Unikma. Hadir, Pak Guru. Oke. Mas Khotibul Umar. Siap hadir. Oke. Mas Fatihin. Mas Fatihin. Bagi izin ke belakang ya. Belakang kayaknya Pak Guru. Oke. Ahmad Khairani. Hadir, Bu. Hadir, Pak. Oke. Mas Munawir Syafi'i. Hadir. Oke, yang terakhir Mas Habib. Siap, hadir. Oke, luar biasa ya. Oke, silahkan anak-anak siapkan buku dan alat tulis untuk pembelajaran hari ini ya. Silahkan disiapkan. Oke, sudah ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita pembiasaan terlebih dahulu ya. Nah, ini ada ayat Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Kita baca bersama-sama ya. Nanti Pak Guru baca, kalian ikuti ya. Iya, Oke. Sudah terlihat ya anak-anak? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Oke. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. A'udzu A'udzu billahi billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita dengan pembiasaan ini selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Oke, anak-anak,
sebelum kita mulai pembelajaran, kita motivasi supaya semangat ya. Ini semangat SMK Negeri 1 Banyumas. Ya. Nanti kalau Pak Guru bilang SMK, nanti jawabnya bisa ya. Ya SMK bisa. Nanti kalau SMK Negeri 1 Banyumas, jawabannya sangat-sangat bisa ya. Ayo sama-sama ya. SMK Bisa. SMK bisa. SMK Negeri 1 Banyumas Sangat bisa. Oh, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak-anak luar biasa sekali ya motivasinya. Oke, kita lanjutkan ya. Anak-anak, kira-kira masih ingat nggak pelajaran minggu lalu tentang apa? Ayo. Tentang Masih ada yang ingat nggak? menjauhi larangan berbuat zina, Pak Guru. Menjauhi larangan berbuat zina ya, karena zina itu adalah perbuatan yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pernikahan dalam Islam ya. Ye, Pak Guru seneng banget. Nanti Senang. doanya ya Pak Guru, doa untuk itu. Amin ya. Oke, anak-anak, kita lanjutkan ya. Oke. Ini adalah tujuan pembelajaran hari ini ya, anak-anak. Nanti setelah mengikuti proses pembelajaran, ya peserta didik diharapkan dapat yang pertama menentukan makna atau pengertian pernikahan dalam Islam dengan benar. Kemudian mengemukakan dalil-dalil tentang pernikahan dalam Islam dengan baik dan benar. Lalu menganalisis tujuan-tujuan pernikahan dalam Islam dengan benar. Dan yang terakhir, menganalisis hukum-hukum pernikahan dalam Islam dengan baik dan benar. Itu ya anak-anak ya. Oke, anak-anak. Pak Guru akan tampilkan sebuah PowerPoint ya. Di PowerPoint ada gambar, ada 3 buah gambar ya. Ini gambar yang pertama. Waduh, jadi kepengin Pak. Kira-kira ini gambar tentang apa? Coba, ada yang tahu nggak? Itu gambar orang lagi bersanding. Bersanding apa, Mas Habib? Bersanding dalam ikatan ijab kabul Pak Guru. Itu lagi ijab kabul Pak Guru, iya. Ya, benar ya. Angkah tuka wastuka. Ini tentang ijab kabul. Nanti kalau laki-laki dan perempuan yang saling mencintai menikah, ini harus melewati acara ijab kabul. Kalau tidak ijab kabul, gimana Pak Guru? Ya nggak dinikahi. Kalau nggak mencintai ya tinggal dinikahi. Ya berarti ikhlas. Insya Allah berkah gitu ya. Kita nggih baju miati. Oke, ini gambar pertama ya. Ini tentang ijab kabul ya. Oke, coba gambar yang kedua diperhatikan baik-baik. Ini tentang apa? Tuh, ada yang tahu nggak? Saya Pak Guru. Tahu Pak Guru? Itu gawan. Mas kawin Pak Guru. Terus apa boten? Mas kawin ya, iya benar sekali, tepat sekali. Mahar Pak Guru. Sama aja dengan Mahar ya. Iya, ini ya. Iya. Ini seperangkat alat sholat dan juga masjidnya itu Bu. Mbak. Iya, ini dibuat indah, menarik. Nanti anak-anak kalau kalian menikah, ya ini juga mas kawinnya dibuat indah supaya menarik ya. Oke.
kalau menikah yang kedua gimana Pak Guru? Enggak masalah, boleh juga. Oke, Pak Guru tunjukkan gambar yang ketiga ya. Oke, ini gambar apa coba? Ada yang tahu nggak? Buku nikah, Pak. Nikah. Bu nikah. Oke, buku nikah ya. Wah, tepat sekali. Ini adalah buku nikah. Di negara kita, nanti kalau kita sudah menikah dan tercatat di catatan sipil, ya, KUA, gitu ya, nanti akan mendapatkan buku nikah. Satu untuk suami dan juga satu untuk istri, gitu ya. Oke, anak-anak. Pernikahan itu ya, anak-anak ya, bisa dianalogikan dengan rasa sebuah makanan. Kadang manis, kadang juga bisa asam, kadang juga bisa kecut, kadang juga bisa pahit, gitu ya. Gitu ya Pak Guru. Iya, benar sekali. Nah, Yang pernikahan kecut begitu. kalau belum mandi ya Pak Guru. Iya, seperti itu, benar sekali. Ya, ini ya. Jadi pernikahan juga seperti itu. Kadang nanti kalau sudah menikah, itu pasti ada cobaan banyak, ada pertengkaran kecil di antara suami dan istri. Tetapi kalau kita nikmati dan kita syukuri, insya Allah jadi berkah, menjadi yang keluarga yang sakinah, mawadah, dan juga warahmah. Amin. Ya. Kalau sakinah itu tenang, ya, nyaman, kemudian warahmah itu cinta dan kasih sayang, dan warahmah itu adalah kasih sayang Allah kepada keluarga tersebut. Oke, anak-anakku, itu ya gambaran-gambaran tentang pernikahan yang akan kita bahas. Oke, anak-anak, untuk mengetahui tentang pernikahan lebih dalam lagi ya, maka kita harus tahu apa itu pernikahan. Kemudian dalil-dalil yang menguatkan pernikahan. Lalu apa saja sih tujuan pernikahan dan bagaimana hukum pernikahan dalam Islam. Oke anak-anak, untuk itu Pak Guru akan membagi menjadi 4 kelompok ya. Nah, ini kelompok yang pertama ya, Muhammad Syifa dan juga Mas Khotibul Umam. Ini membahas tentang pengertian dan makna pernikahan ya. Untuk kelompok yang kedua, Mas Ahmad dan juga Mas Fatihin, mana ada? Ada Bapak. Ini nanti akan membahas tentang dalil-dalil pernikahan. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga, ini Mbak Sri Jumiati, Mbak Sifa Unikmah, dan juga Mbak Tobiro. Nanti kalian membahas tentang tujuan-tujuan pernikahan ya. Lalu yang keempat, kelompok yang keempat, Mas Habib dan Mas Munawir ya. Nanti kalian membahas tentang hukum-hukum dalam pernikahan. Itu ya. Oke, silahkan untuk berdiskusi. Ya, nanti ketika berdiskusi ya, gunakanlah sumber-sumber yang sesuai ya. Boleh juga menggunakan internet. Ya, dicari mengenai materi tersebut ya. Oke, silahkan. Nanti yang aktif diskusinya Pak Guru akan memberikan nilai lebih ya. Oke, silakan ya berdiskusi. Oke. Sudah selesai Pak Guru. Oke, sudah selesai ya. Selesai ya Pak Oke, Guru. luar biasa, bagus. Nanti dipresentasikan di depan kelas ya. Boleh menggunakan LCD ya. Oke. Oke, silahkan. Kelompok 1. Saya Pak Guru. Oke, Sama. silakan. Boleh pakai Mas LCD. Dipa. Ya, Saya udah persiapkan dulu ya kelihatan. Pak Guru ya untuk LCD-nya. Oke, itu. Sudah siap Pak Guru.
Oh, sudah siap itu ya, sudah kelihatan ya. Teman-teman yang Sudah. lain kelihatan ya. Kelihatan Baik, silakan. teman. Baik teman-teman, saya dari kelompok 1 dengan Mas Siva akan mempresentasikan terkait makna pengertian pernikahan. Pengertian pernikahan, nikah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u, bertemu atau berkumpul. Kalau menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Demikian teman-teman untuk presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, luar biasa. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, yang kelompok lain sudah paham ya? Paham Pak Guru. Oke, kelompok 2 sekarang. Silahkan kelompok 2. Saya boleh, Pak. Ya, silahkan. Kelompok 2. Saya dengan Pak Ahmad, tapi saya aja wis. Ya, silakan Pak. Oke, silakan. Untuk dalilnya yaitu surat Ar-Rum, Bapak, ayat 21. Ya. Saya bacakan ya, Bang ya. Oke, silahkan Mas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ini dalilnya, Pak, untuk artinya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dan dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Itu Bapak. Oke, luar biasa kelompok 2. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Yeay. Wah, luar biasanya, suaranya sangat indah sekali. Mudah-mudahan Indah dan dengan rahmat merdu. Allah. Indah dan dapat satu lagi katanya. Oke, Mas Habib sudah paham ya itu dalilnya ya Mas Habib? Belum Pak Guru. Oh, kenapa belum? Oke, Saya itu masih ya. melihat istri-istri. Iya. Oke, nggak masalah, nggak apa-apa. Oke, kelompok yang ketiga. Silahkan untuk maju kelompok yang ketiga. Oke, dipresentasikan. Monggo, siapa ya tadi ya? Mbak Tobiro. Pak Tobiro. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 3, mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang tujuan pernikahan dalam Islam. Di mana tujuan pernikahan dalam Islam itu yang pertama adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Dan kebahagiaan. Kemudian, tujuan yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang, di mana nikah merupakan sudah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami dan istri serta anak-anak. Kemudian tujuan pernikahan yang ketiga
untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk tujuan pernikahan yang keempat, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menikah merupakan pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menikah akan dicatat sebagai amal ibadah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Oke, terima kasih Mbak Tobiro. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Yeay. Luar biasa sekali ya. Itu ya tujuan pernikahan dalam Islam ya. Yang lain paham ya tujuan pernikahan dalam Islam ya? Paham Pak Guru. Paham, Guru. Oke, kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan untuk mempresentasikannya. Oke, silakan. Dulu nanti ya sedang mempersiapkan PowerPoint. Oke, silakan. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya dan Mas Munawir menemukan hukum pernikahan itu ada 5 ya. Yang pertama bukan syahadat tapi mubah, artinya dibolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Jadi hukum asalnya itu dibolehkan, mubah. Yang kedua wajib berarti ketika tidak dilaksanakan maka berdosa. Ketika apa? Ketika ada seseorang sudah tidak bisa menahan kebandrengannya sehingga harus menikah. Ketika tidak menikah dia khawatirkan melakukan perbuatan zina. Kayak teman saya ya, Mbak Sri Jumiati sudah membandreng sekali, ketika nggak menikah berbahaya, harus menikah. Yang ketiga sunnah ini hukum sunnah menikah ini dikarenakan ketika ada muda-mudi masih bisa menahan hawa nafsunya, sudah mampu, kemudian dia menentukan masa depannya ke jenjang pernikahan, maka hukumnya sunnah. Seperti teman saya Mas Khotibul udah jadi guru PNS kayak P3 Kading, kemudian menikah, itu sunnah karena udah mampu gitu. Kemudian yang berikutnya makruh ini ketika ada muda-mudi yang belum siap menikah ya, kira-kiranya ya belum bisa memenuhi sandang pangan papan tetapi memaksakan diri untuk menikah, ini makruh. Yang ketiga haram menikah ini ketika dalam pernikahan dari awalnya tujuannya bukan sakinah, bukan mawaddah, bukan warahmah, tetapi tujuannya untuk menyakiti. Menyakiti itu ada 2 macam. Ada yang menyakiti menimbulkan darah, ada menyakiti yang tidak menimbulkan darah. Menyakiti yang menimbulkan darah seperti memukul, membunuh, melukai dengan pisau, tetapi ada menyakiti yang tidak mengeluarkan darah, yaitu menyayat hati. Begitu Pak Guru. Oke, luar biasa. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Ya, luar biasa sekali Mas Habib ya. Penjelasannya luar biasa. Penjelasannya, analisanya luar biasa sekali ya. Oke, kalian semua yang telah mempresentasikan ya, anak-anakku luar biasa semuanya ya. Pokoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan juga kelompok 4 ya. Semuanya luar biasa. Anak-anak SMK Negeri 1 Banyumas ini sangat-sangat luar biasa sekali. Oke ya, anak-anakku ya. Jadi itu ya. Oke, itu adalah pembahasan kita ya. Sudah dijelaskan oleh masing-masing kelompok ya. Oke, anak-anak, kita simpulkan bersama tentang pembelajaran yang sudah kita lalui hari ini. Coba, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Coba.
Siapa yang bisa menyimpulkan? Coba. Ada nggak? Kayaknya Pak Ahmad itu Pak Mas mau Ahmad. menyimpulkan. Mas Ahmad bisa. Mana Mas Ahmad? Bisa nggak? Mas Ahmad, wah, lagi ke belakang ya? Lagi ke kantin Pak Guru. Oh, lagi ke belakang ternyata. Ya sudah, coba Mas Fatihin, coba disimpulkan. Siapa kesimpulan yang tadi Bapak sampaikan terkait dengan pengertian dan dalil-dalil pernikahan? Ini yang pertama, nikah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau bertemu atau berkumpul. Kumpul, Mas Habib. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Itu Pak. Oke, Yang pertama. Oke, bagus. Oke ya. Ada lagi yang lain yang bisa menyimpulkan lagi? Saya Pak Guru. Oke, gantian ya Mas Habib. Ini Mas Habib Mbak Sri dulu. terus-terusan itu. Iya, Mbak Sri dulu, silahkan Mbak Sri. Oke Pak Guru, saya akan mencoba menyimpulkan pembelajaran hari ini Pak Guru. Yang pertama, tujuan pernikahan Pak Guru. Tujuannya satu, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah. Yang keempat, untuk melaksanakan perintah Allah. Kemudian untuk hukum pernikahan Pak Guru. Hukum pernikahan dalam Islam itu dilihat dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan. Hukum nikah dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama, mubah, wajib, sunnah, makruh, dan haram. Terima kasih Pak Guru. Oke, luar biasa sekali. Kita beri aplaus untuk kalian semua. Wah, luar biasa. Jadi itu ya, benar ya. Oke, hari ini kita telah mempelajari 4 macam ya. Yang pertama adalah pengertian pernikahan. Tadi menurut bahasa dan juga menurut istilah. Kemudian juga dalil-dalil pernikahan. Sebagai satunya ya, dalil pernikahan itu banyak sekali. Kita ambil satu, yaitu surat Ar-Rum ayat 21. Kemudian tujuan pernikahan ya, itu ada beberapa macam tujuan pernikahan ya, yang bisa disimpulkan adalah tujuannya adalah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lalu yang terakhir adalah hukum-hukum pernikahan. Hukum-hukum pernikahan itu ada 5, tergantung keadaan. Ada mubah, ada wajib, ada sunnah, ada haram ya, seperti itu ya. Oke ya anak-anakku. Oke, itulah tentang pembelajaran materi kita pada hari ini. Oke anak-anak, untuk evaluasi ya, kita evaluasi. Ini ada aplikasi ya, kalian sudah punya ya di masing-masing HP ya. Silakan, ini kodenya ya, kodenya dimasukkan, nanti akan masuk ke dalam soal dan dikerjakan soal tersebut ya. Silakan masukkan kodenya, kemudian dikerjakan. Aplikasi kuis ya, sudah di-download minggu kemarin. Aplikasinya silakan dikerjakannya. Pak Guru beri waktu 10 menit ya. Silakan dikerjakan. Sudah selesai semuanya? Sudah ya. Kita lihat hasilnya ya. Kira-kira dapat berapa ini? Wah, luar biasa. Alhamdulillah saya 100 Pak Guru. Alhamdulillah saya dapat 100 Pak Guru. Semuanya di atas KKM semua ya, malah yang luar biasanya ada 2 anak yang nilainya sempurna ya.
Mbak Sri sama Mas Itu Habib ya. turun-turunan mungkin Pak. Mas Habib itu Pak Satu kelompok Mas Habib dengan Mbak Sri. Nilainya Pak Ya. Guru, kalau nilainya samaan, kemungkinan berjodoh apa enggak Pak Guru? Cocok. Cocok sekali ya, luar biasa sekali. Oke, ini ya luar biasa, nilainya semua sudah di atas KKM semua ya. Oke, Alhamdulillah sudah. alhamdulillah. Oke, kita refleksi ya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham tentang materi yang kita bahas pada hari ini? Sudah paham atau belum paham? Sudah Paham. paham. Sudah paham semua ya? Wah, luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Oke, anak-anakku sekalian, untuk minggu depan ya, silahkan kita pelajari ya, masih dalam pernikahan Islam ya. Nanti kita akan lanjut materinya, yaitu rukun dan syarat pernikahan, kemudian mahram, orang-orang yang tidak boleh dinikahi, kemudian macam-macam pernikahan yang tidak sah, dan yang terakhir hikmah pernikahan. Ya, silakan dibaca-baca dan dipelajari ya. Nanti akan kita bahas lebih mendalam minggu depan. Oke, anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, jangan lupa doa dulu ya, sama-sama ya. Oke, kita doa dengan doa kafaratul majelis bersama. Oke, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.